A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan dimanapun antum semua berada, alhamdulillah kita atas izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian Ramadan di Muslim Madani atau program Kurma edisi kedua yang insyaallah semoga bisa membawa manfaat tidak saja untuk seluruh rekan-rekan tetapi juga bagi yang menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semua puasa Ramadan sebagaimana Allah telah mewajibkan umat-umat sebelum kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tema yang akan kita bahas pada Kurma edisi kedua ini adalah tentang tarhib Ramadan, tentang bagaimana sukacitanya kita atas kedatangan bulan suci Ramadan. Meskipun ini mungkin terkesan agak terlambat, tetapi insya Allah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan ini juga mumpung masih hari yang kedua. Edisi pertama kemarin kita menyampaikan apa amal-amalan, doa-doa untuk berbuka puasa. Tapi pada kesempatan ini mumpung masih di hari kedua, insya Allah tidak ada istilah terlambat dalam penyampaian ini. Tarhib Ramadan itu sering kita dengar di banner-banner, di flyer tertulis marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrus Shiyam. Artinya itu ungkapan kesenangan menyambut selamat datang bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan ini bukan tentang bagaimana bekal-bekal menghadapi Ramadan, tetapi lebih kita fokuskan kepada bagaimana spirit, visi, fokus kita tetap terjaga, memahami dan memaknai bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan panen pahala, keberkahan, bulan yang Allah buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, ganjaran-ganjaran dan peluang-peluang. Karena Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika saat duduk dengan para sahabat mengatakan bahwasanya akan datang kepada kalian, telah datang kepada kalian bulan yang mana bulan dipenuhi dengan keberkahan. Di sana ada malam, satu malam yang bilangannya lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan di mana jin-jin, malaikat setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Artinya apa? Peluang kita untuk beramal itu sangat besar. Dan juga pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maksudnya, artinya itu adalah kiasan, simbol bahwasanya segala macam kondisi, segala macam kesempatan untuk berbuat kejahatan diminimalisir. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita. Maka di awal Ramadan ini mari sama-sama kita manfaatkan, kita sadari, kita maknai bahwasanya dan kita pahami bulan ini adalah bulan yang harus kita isi dengan target-target, dengan program-program. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Contoh sederhana, misalnya kita selama bulan suci Ramadan ini menargetkan program Odoj. Odoj itu artinya one day one juice. Misalnya kita target bagaimana kita menghatamkan 1 juz dalam 1 hari. Ini bisa. Atau juga misalnya kita ingin beramal, bagaimana rasanya kita targetkan setiap hari kita harus mengeluarkan infak kota amal, mengisi kota-kota amal, menyiapkan sajian buka puasa
iftar takjil untuk orang-orang yang berbuka puasa, dan ganjarannya luar biasa sangat besar. Maka setiap hari meskipun sedikit tapi continue. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwasanya ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya atau yang amal-amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang berterusan, yang istiqomah, yang dawam, yang mudawamah, tidak berhenti, tidak stop gitu meskipun sedikit. 1.000, 2.000, 5.000, syukur-syukur 10.000 bisa kita masukkan kotak-kotak amal, memberikan orang buka puasa dan seterusnya. Itu jauh lebih Allah cintai daripada misalnya kita memberikan jumlah yang besar tapi kita berhenti selama kita menyeleng, kita masukkan 100.000 lalu kita berhenti dan tidak kita masukkan lagi selama setahun jedanya misalnya. Nah, ini tentu kesempatan yang luar biasa yang harus kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sangat besar. Selanjutnya dalam lanjutan daripada ayat yang kita simak di awal tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kalian kemudahan, bukan kesulitan, bukan kepayahan. Maka coba kita kaitkan dengan konteks Ramadan. Itu artinya apa? Jika dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan ini kita melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail di sini adalah makna daripada salat tarawih. Tarawih ini tentu kita ambil yang semampu kita, yang kita nyaman dengannya, tanpa mengeluh, tanpa memaksakan diri secara berlebihan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kita, bukan kesulitan dan kepayahan. Secara bahasa, tarawih itu adalah jamak dari tarwihah. Tarwihah ini artinya waktu sesaat untuk beristirahat. Jadi kalau ada orang sholat tarawih kok capek, sholat tarawih menyiksa diri, sholat tarawih terpaksa, berat, dan sukar bagi dia, itu bukan masuk dalam kategori tarawih. Maka usi nafsi wa iyyakum bitaqullah. Bahkan ketika khotib ingin turun mimbar menutup khutbahnya di sholat Jumat, biasanya ada ungkapan aqimus sholah, atau juga bisa ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis sholah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Itu pertanda bahwasanya sholat tarawih sebenarnya adalah waktu orang untuk beristirahat, enjoy, tidak terlalu terburu-buru, dibuat nyaman, dan orang bisa mengambil kesempatan yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sahabat rahimakumullah, azakumullah, yang jelas di awal bulan suci Ramadan ini mari kita pahami, maknai Ramadan adalah tempat terbaik, waktu terbaik untuk kita bersekolah, kita masuk madrasah, kita mempersiapkan diri sekaligus membekali, sekaligus juga melaksanakan apa yang sudah kita upayakan selama beberapa bulan ke belakang. Maka para sahabat generasi salafun as-salih itu kalau boleh mereka membagi waktu dalam setahun itu dibagi menjadi dua. Mereka membagi waktu itu dalam setahun menjadi dua kategori. Waktu pertama itu adalah sebelum Ramadan. Apa yang mereka lakukan? Sebelum Ramadan mereka selalu minta kepada Allah, ya Allah sampaikan umur kami, usia kami sampai bulan suci Ramadan. Adapun fase kedua, waktu kedua dalam pembagian mereka adalah waktu setelah Ramadan. Maka ketika setelah bulan suci Ramadan mereka mohon kepada Allah agar amal-amal khususnya di bulan suci Ramadan mereka diterima, mereka bisa mendapat keberkahan daripada itu. Maka pembagian dua fase ini bagi para sahabat bisa saja kita contoh, sehingga kita bisa memaknai bahwasanya datangnya Ramadan tidak merupakan sesuatu yang pasti. Datangnya Ramadan bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi kita isi dengan kebaikan-kebaikan di dalam.
Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.